Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI kembali ajukan pra-peradilan terhadap Kejati Kaltim dan Kejari Balikpapan karena belum ada kejelasan hukum kasus dugaan korupsi di PT KKT sejak penyidikan dimulai pada Desember 2020. Sidang pra-peradilan kedua ini digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan agenda pemeriksaan bukti surat dari pemohon dan termohon pada hari Selasa 5 Agustus 2025. Kuasa hukum ARUKI, Almas Saki Biru, menyatakan bahwa bukti kejaksaan hanya bersumber dari hasil audit BPKP tanpa mencantumkan nilai kerugian negara secara rinci. Ia menilai lambannya penetapan tersangka mengancam efektivitas pembuktian karena waktu terus berjalan sementara masa daluarsa pidana mencapai 18 tahun. Kita mengajukan ini yang kedua kalinya itu berharap bisa ada dipercepat lah, soalnya kemarin kan tahun lalu udah sempat mengajukan pra-peradilan yang pertama, cuman sampai detik ini, sampai hari ini kita masih belum dapat kejelasan terkait penanganan apalagi penetapan tersangka. Ya kita harapannya segera ditetapkan tersangka dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. ARUKI menyatakan siap membawa perkara ini ke Kejaksaan Agung atau menggugat ulang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika putusan pra-peradilan ini tidak memuaskan. Wakil Ketua Umum ARUKI, M. Munari, menegaskan bahwa langkah hukum ini tak hanya menyasar PT KKT, tetapi juga upaya membongkar kasus serupa di daerah lain. Dan apabila nanti hasil putusan dari pra-peradilan yang kedua ini kurang memuaskan, kami mempertimbangkan untuk melaporkan, membawa ini ke Kejagung atau mungkin membuat laporan baru, kemudian akan kita proses melalui gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berafiliasi dengan mitra-mitra kami mungkin seperti MAKI, LP3HI atau mungkin aliansi yang lainnya, supaya ini menjadi perhatian yang khusus dan mendapatkan atensi langsung dari Kejagung. Boyamin Semen Rea IKN Lopem yang senantiasa setia mendampingi ARUKI dalam proses hukum untuk mengungkap dugaan korupsi, tidak sebatas di Kaltim Karyango Terminal atau PT KKT, tapi terhadap pemberantasan korupsi di tempat yang lain. Kejari Balikpapan melalui Kasih Intelijen, Yudi Arianto, menyebut penyidikan masih berjalan dan menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum menetapkan tersangka. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan terus menggandeng BPKP serta memeriksa saksi-saksi guna melengkapi unsur pembuktian secara akurat dan sah. Yudi menegaskan bahwa penetapan tersangka baru bisa dilakukan jika dua alat bukti yang sah telah terpenuhi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.